Selamat sore, saya Irene Miranda. Saya akan menjelaskan BRP atau Buku Rancangan Pengajaran Mata Kuliah Etnisitas di Prancis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang merupakan kembangan dari mata kuliah wajib berjudul Multikulturalisme di Prancis yang diampu oleh saya dan juga Diah Kartini Lasman. Saat ini mata kuliah etnisitas di Prancis tersedia secara reguler juga di idols.uiacid sebagai MOOCs yang saat dibuka menerima pendaftar hingga 130 peserta. Mata kuliah ini diberikan di semester ganjil. Mata kuliah etnisitas di Prancis memiliki deskripsi sebagai berikut. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan untuk menjelaskan keragaman etnis dan budaya masyarakat Prancis, serta berbagai masalah yang ditimbulkannya. Pembahasan dimulai dari sejarah kedatangan imigran hingga permasalahan etnis yang muncul dalam produk budaya populer di Prancis seperti lagu, film, iklan, dan lain-lain. Kegiatan belajar dilakukan dalam bentuk small group discussion, collaborative learning, presentasi, dan diskusi. Permasalahan sosial yang dibahas adalah pengetahuan aktual yang berkaitan dengan relasi kuasa, rasisme, permasalahan antar etnis, serta bagaimana sikap pemerintah Prancis menghadapi permasalahan ini. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial budaya di Prancis yang berkaitan dengan keragaman etnis dan budaya. Sementara sub CPMK-nya ada yang pertama, mampu menyebutkan konsep kunci dalam bidang kajian budaya seperti rasisme, relasi kuasa, identitas, dan sebagainya. Lalu sub CPMK yang kedua, mampu mengidentifikasi keragaman etnis dan budaya di Perancis serta problematikanya melalui berbagai teks budaya. Yang ketiga adalah mampu mencirikan karakteristik imigran di Prancis sesuai dengan waktu kedatangannya. Ini berkaitan dengan topik pembicaraan mengenai sejarah kedatangan imigran. Lalu berikutnya nomor 4, menjelaskan istilah administratif dan politis berkaitan dengan imigran di Prancis. Yang kelima, menjelaskan permasalahan imigran dan keturunan imigran di banlieue, yaitu di daerah pinggiran Prancis. Lalu yang keenam, mengaplikasikan teori budaya untuk memahami permasalahan di banlieue. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis keragaman etnis dan budaya di Prancis dan problematikanya melalui berbagai teks budaya menggunakan teori yang sudah dipelajari. Bahan kajiannya atau materinya adalah pengetahuan mengenai sejarah kedatangan kaum imigran, mengenai permasalahan antar etnis, juga konsep kunci kajian budaya, serta berbagai produk budaya yang bertema etnisitas di Prancis. Berikut adalah daftar pustaka wajib yang berbahasa Prancis namun juga tersedia dalam bahasa Inggris. Selain itu, kami juga memberikan kemungkinan untuk sumber bacaan atau sumber referensi berupa video atau artikel-artikel berbahasa Inggris yang kami berikan di setiap pertemuan. Dalam kegiatan pengajaran, kami menggunakan teknologi dan aplikasi pengajaran seperti Google Classroom, forum diskusi, idols, presentasi H5P, dan sebagainya. Berikut adalah contohnya. Ini adalah Jamboard yang kami gunakan untuk brainstorming di awal pertemuan. Jadi di awal pertemuan kami akan memberikan satu kata kunci atau satu kata pemantik, lalu meminta pendapat dan untuk menggali pengetahuan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa sebelum kuliah dimulai. Lalu ini adalah Google Classroom, di mana kami memberikan bahan atau referensi bacaan. Kemudian mahasiswa mengirimkan presentasinya yang kemudian akan dibaca oleh seluruh peserta. Lalu di bagian chat box adalah tempat untuk berdiskusi. Seperti ini misalnya. Peserta lain yang tidak melakukan presentasi akan mengajukan pertanyaan, kemudian mendapatkan jawaban dari yang melakukan presentasi. Begitu seterusnya di setiap kali pertemuan. Melalui idols,
Contoh, misalnya ini pertemuan yang membicarakan sejarah kedatangan imigran pasca Perang Dunia Kedua. Kami memberikan lessons berupa bahan bacaan, berbentuk PPT, lalu juga forum untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Selanjutnya, contoh lainnya adalah presentasi H5P, di mana kami memberikan presentasi dan langsung memberikan kuis sedikit, kuis kecil kepada para peserta untuk lebih cepat memahami dan mengingat informasi yang mereka temukan. Contohnya seperti ini. Ini adalah jenis interaktif video yang bisa ditemukan lewat idols, artinya bagi para peserta MOOCs. Ya, ini adalah pertanyaannya yang kemudian bisa dibaca dan dijawab oleh para peserta. Bila jawaban mereka salah, mereka bisa kembali lagi untuk menjawab kemungkinan yang lainnya. Lalu dalam tengah semester, ujian tengah semester, kami meminta mahasiswa membuat laporan atau memberikan opini terhadap sebuah kasus yang berkaitan dengan tema etnisitas di Perancis. Atau kami juga bisa melakukan quiz dengan menggunakan aplikasi Quizzes, seperti contoh ini, yang pertanyaannya kami siapkan sebelumnya. Demikian penjelasan BRP dari mata kuliah etnisitas di Prancis. Berikutnya silakan menyimak video pembelajaran. Terima kasih. Oke, dalam mata kuliah etnisitas di Prancis, kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dengan tema yaitu permasalahan Islamofobia di Prancis. Jadi, kita mau bicara apa aja yang termasuk dalam tindakan Islamofobia, mengapa isu tersebut marak dibicarakan, terus juga bagaimana posisi politis Prancis, artinya kebijakan pemerintah Prancis terhadap isu-isu seperti terorisme jihad dan sebagainya. Mungkin juga istilah-istilah seperti terorisme jihad itu apakah sesuatu yang baru atau kalian sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah, Madam, sebelumnya. Kalau saya bisa sharing link Jamboard, bisakah kalian menulis di Jamboard apa yang kalian ketahui soal Islamofobia di Prancis? Oke, sebentar saya share. Kata yang muncul sering sekali yaitu kata apa? Ketakutan, Madam. Ketakutan, karena ada kata fobia ya. Jadi ketakutan terhadap agama Islam. Namun kemudian pada perkembangannya bukan hanya kepada kepada agamanya saja, tapi juga kepada orangnya. Jadi itu menjadi satu bentuk diskriminasi, stereotip gitu yang menimbulkan perpecahan gitu. Oke, kita lihat dari yang pertama, Islamofobia adalah ketakutan terhadap agama, baik budaya maupun penganutnya, dan juga menyebabkan kebencian. Jadi dari ketakutan menyebabkan kebencian. Oke, kita mulai dengan definisi. Ada beberapa definisi, nanti kita bisa simpulkan kata kuncinya apa sih dari definisi ini ya. Jadi ada Komisi Konsultatif Nasional untuk Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa Islamofobia adalah sikap permusuhan. Ya, kalau tadi kalian banyak menggunakan kata ketakutan, kalau ini lebih kuat lagi, yaitu sikap permusuhan yang sistematis. Jadi dia tidak sporadis, jadi bukan sendiri-sendiri, bukan pribadi, bukan individual, tapi sistematis terhadap umat Islam atau orang yang dianggap Islam. Jadi umatnya atau orang yang dianggap Islam dan Islamnya sendiri, orangnya dan agamanya. Jadi sikap permusuhan. Jadi kata fobia itu sendiri lebih dikuatkan lagi dengan kata sebetulnya lebih menuju hate ya, bukan takut tapi kepada hate, lebih bermusuhan gitu. Lalu, nah sebetulnya di tahun 1910
Itu sudah ada. Jadi kalau tadi kita kira bahwa terorisme di tanggal 11 September di Amerika itu peledakan gedung Twin Towers itu adalah awal dari terorisme Islam dan ketakutan terhadap orang Islam, ya. Sebetulnya tidak. Ya, tapi memang betul tapi ada juga beberapa hal yang kita sudah betul tadi bahwa ini soal peradaban, soal nilai-nilai Barat dan Kristen yang dilawankan, yang dikontrakkan dengan nilai-nilai Islam dari Timur. Jadi Barat dan Timur sebetulnya. Dan itu sudah ada, bahkan sudah diteliti sejak 1910. Jadi Islamofobia itu sebetulnya bukan sebuah fenomena baru. Di Perancis bahkan. Ya, di seluruh dunia. Di Perancis mungkin karena dikontrakan dengan Barat dan Timurnya itu tadi. Kita teruskan. Nah, ini dari Kolektif contre l'Islamophobie en Belgique. Jadi yang disebut sebagai, jadi definisi Islamofobia adalah semua tindak kekerasan. Tindak kekerasan berbentuk verbal ataupun kekerasan tubuh, fisik dan sebagainya yang menargetkan paling tidak satu orang. Jadi tidak harus satu komunitas yang ditargetkan yang menjadi tujuannya, tapi bisa jadi satu orang saja sudah bisa disebut sebagai Islamofobia. Bisa orang, bisa properti, bisa institusi, karena mereka berafiliasi dengan agama Islam. Jadi bisa verbal, psikologis, fisik, dan atau ekonomi. Kalau verbal mudah ya, kita bisa membayangkan ya berarti kan ada ujaran kebencian misalnya, atau jokes yang menuju ke merendahkan misalnya gitu. Psikologis kira-kira seperti apa contohnya? Kekerasan psikologis bermuatan Islamofobia misalnya seperti apa? Madam mungkin seperti misalnya ada pelamar kerja yang beragama Muslim, lalu dia dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga jadi untuk menjadi stabil secara ekonomi umat Muslim itu lebih sulit dibanding misalnya umat Kristen di Prancis yang mayoritas gitu, Madam. Madam mungkin untuk psikologis lebih ke pelarangan dalam hal beribadah, atau misalnya seperti yang baru-baru ini terjadi di pertandingan sepak bola untuk melakukan lahubjuk atau membatalkan puasa itu dilarang. Ya, misalnya itu. Betul. Bisa itu, sebetulnya itu juga, ya pada poinnya adalah pokoknya menjadi sedikit aksesnya atau dibatasi aksesnya ke dalam kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi kalau di Prancis, Islamofobia adalah konsep yang memberikan pemahaman mengenai krisis budaya di Prancis. Krisis budaya. Ya, fear of the unknown tadi ada yang bilang gitu. Ada yang takut nilainya, nilai-nilainya, value-value-nya itu terganggu, dianggap tidak kompatibel, dianggap tidak cocok. Oke. Terus dikaitkan dengan kecenderungan diskriminatif. Karena berdiskriminasi, sehingga stigmatisasi dibolehkan terhadap agama dan penganut agama Islam dengan alasan sekularisme. Nah, ini juga sudah muncul dalam Jamboard kita tadi ya. Jadi sekularisme dijadikan alasan untuk melakukan aksi Islamofobia. Jadi ada tindakan, ada kecenderungan diskriminatif, stigmatisasi yang dilakukan karena dianggap berseberangan dengan sekularisme. Dan ini adalah sebuah krisis budaya yang sistematis dan mendalam di Perancis. Islamofobia didefinisikan secara ilmiah sebagai sikap permusuhan yang sistematis terhadap agama dan orang-orang yang dikira beragama Islam atau yang Islam. Namun di Perancis, definisi Islamofobia lebih dalam lagi karena lebih filosofis dan bahkan politis. Jadi konsep Islamofobia di Perancis adalah krisis budaya yang mendalam, lalu ada kecenderungan diskriminatif yang melahirkan stigmatisasi terhadap agama dan penganut agama Islam dengan alasan sekularisme dan kebebasan berpendapat. Benar atau salah? Saya benar. Benar. Saya benar. Oke, benar. Kamu benar. Oke, lanjut ya. Istilah Islamofobia sudah lama disebutkan oleh Alain Keliang tahun 1910, terutama Islamofobia di Prancis. Jadi menurut Keliang, Islamofobia adalah yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Tiga. Yang lain setuju mau coba yang ketiga?
Saya setuju ketiga. Setuju, Madam. Wah, betul lagi. D'accord, on continue. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Ya, jadi banyak sekali, luas sekali. Jadi serangan fisik verbal. Jadi kan dari mulai satu orang, properti, tempat ibadah yang menunjukkan identitas agama Islam, atau bahkan mereka yang terlihat seperti wanita berhijab, terlihat. Mungkin itu adalah fashion statement, tapi terlihat seperti hijab, itu bisa menjadi korban aksi Islamofobia. Bisa juga bentuknya ancaman, bisa juga bentuknya kebijakan. Misalnya tadi, larangan pemakaian simbol agama dan budaya yang terlihat. Undang-undang yang melarang penyembunyian wajah. Larangan membangun masjid dengan menara yang tinggi. Menara di masjid gunanya apa? Panggilan azan, Madam. Buat azan. Berarti artinya itu kan adalah syiar agama. Nah, ini dilarang. Berarti kan dilarang syiar agama. Oke? Diskriminasi dalam pendidikan itu ada serangan, ada ancaman, ada kebijakan, ada diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Profiling ini biasanya berkaitan dengan polisi, keamanan, di perbatasan misalnya. Jadi bahkan belum ada pemeriksaan KTP atau tanda bukti identitas lainnya sudah dianggap demikian. Itu namanya profiling dalam etnis dan agama. Nah, ini biasanya berkaitan dengan servis publik. Jadi para pelayan publik, ya, pelayan kantor-kantor administrasi yang sering melakukan hal ini. Juga stigma politisi dan jurnalis dalam media. Jadi banyak sekali ya range-nya dari mulai ini seperti profiling, menurut saya itu termasuk yang psikologis. Yang ekonomi misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, perumahan, itu ekonomi tuh. Oke. Yang politik ya kebijakan, udah jelas. Bahkan kebijakannya saja bisa bersifat Islamofobik. Yang mana? Saya yang pegawai pelayanan publik. Oke. Nah, ini adalah data jumlah umat muslim. Kalau kalian lihat sebetulnya tidak banyak. Ya. Jadi hanya 5 jutaan dari hampir 68 juta rakyat Prancis. Oke, hanya 8%. Tidak sampai 10% warga Prancis itu adalah orang muslim. Ini yang namanya stereotip ya, jadi tidak berdasar nih. Ini berdasarkan prejudice, berdasarkan prasangka. Sama seperti kalau kalian mungkin pernah dengar kasus Charlie Hebdo, itu kan dia bilang Charlie Hebdo selalu menertawakan tokoh-tokoh Islam, Rasulullah dan sebagainya. Padahal hanya 7% dari keseluruhan terbitan Charlie Hebdo yang mengkritik tokoh Islam, termasuk Rasulullah. Jadi itu adalah apa ya? Dan bagaimana Anda lihat betapa berbahayanya stereotip dan prasangka ya bisa sampai menghilangkan nyawa gitu. Dalam hal ini sama nih, tapi dari dua sisi point of view yang berbeda saya memperlihatkan. Baik dari yang non-muslim melihat muslim, yang muslim melihat non-muslim. Jadi kita lihat itu dalam frame yang lebih besar, masalahnya ada di mana sebetulnya. 5 kurang atau lebih dari 5 juta? Enggak 5 juta pas sih, Madam, tapi 5 juta. Kurang atau lebih dari 5 juta? Jadi lebih. Lebih, Madam. Hanya berapa persen dari keseluruhan penduduk? 8%. Hanya 8%. Tuh. Kalau kita buat dari statistik itu jadinya kecil banget ya. Kenapa jadi masalah begitu besar ya? Secara kuantitatif mereka sangat kecil. Nah, ini adalah perspektif historisnya ini. Jadi karena dia bukan agama yang lahir di Prancis, dimulai pasca Perang Dunia Kedua, betul berkaitan dengan imigran. Tadi ada dalam Jamboard kita berkaitan dengan anti-imigran, karena umumnya yang datang adalah imigran yang beragama Islam, itu datangnya pasca Perang Dunia Kedua dan berasal dari negara-negara bekas jajahan yang beragama Islam dari Afrika Utara. Silakan dijawab. Mana? Sekularisme, Madam. Sekularisme itu nilai republikan, setuju. Jadi hanya sekularisme. Salah. Kita retry. Anti diskriminasi itu juga nilai-nilai republikan. Tapi nanti kita lihat apa sih definisi dari anti diskriminasi itu. Oke, jadi sebenarnya penjawabannya adalah keduanya benar. Sifat universalis, jadi artinya adalah semua peraturan universal
berlaku untuk semua tanpa melihat kemungkinan adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan itu bisa etnis, bisa tradisi, bisa latar belakang sejarah, bisa nasionalite misalnya dan sebagainya. Karena sifatnya yang universalis, sifatnya berintegrasi harus masuk ke dalam nilai-nilai Prancis, sehingga tadi muncul lagi kata-kata yang mengatakan bahwa ada beberapa budaya yang tidak kompatibel, yang tidak cocok dengan nilai-nilai ini. Kalau latar belakang sejarahnya, latar belakang kedatangannya, dan sebagainya itu tidak sama dengan Perancis, sehingga akan menjadi terus-menerus menjadi problematik. Dalam hal ini karena kita bicara soal Islamofobia, ya berarti para pendatang yang agamanya Islam. Nah ini, apa sih yang dibicarakan dalam Forum de France itu tadi? Islam de France adalah usaha Perancis untuk mengawinkan keislaman dengan nilai Perancis. Saya ingin pendapat Anda mengenai ini. Mengawinkan keislaman dengan nilai Perancis. Apa pendapat Anda? Saya mau berpendapat, Madam. Silakan. Jadi menurut saya kayak seperti usaha yang sebelumnya juga sudah dibahas bahwa nilai universal. Jadi gimana Prancis ini pengen Islam itu yang ada di Prancis itu ikut juga dengan apa yang di pandangan-pandangan Prancis. Namun jadi seperti usaha pengkotakan, menurut saya maksudnya jadi usaha mengeneralisasikan semuanya sehingga perbedaan yang dibawa oleh orang Islam itu sendiri tidak diterima dan justru ingin dibuat familiar oleh mereka karena ingin dikawinkan dengan nilai-nilai Prancis. Menurut saya seperti itu. Penyesuaian maksudnya gitu ya, supaya bisa dikawinkan. Iya, ya, mungkin ada pendapat lain? Apakah saya ingin berpendapat, Madam. Sebenarnya setelah membaca kalimat ini saya agak bingung aja karena kan Prancis mempunyai nilai laicite itu yang memisahkan antara agama dan negara. Tapi di sini kita melihat Prancis sebagai negara sudah sangat mencampur aduki urusannya dengan agama dan secara spesifik agama Islam gitu. Saya jadi bingung aja antara kedua nilai itu. Apakah sekularisme itu masih dijalankan kalau ada usaha untuk mengawinkan keislaman dengan nilai Perancis, maksudnya gitu ya? Yang lain? Yang lain? Ada penilaian nggak untuk kalimat itu? Kalimat yang pertama itu. Bahwa Islam de France itu adalah usaha Perancis untuk mengawinkan keislaman dengan nilai Perancis. Menurut kalian? Saya pribadi sebenarnya agak sedikit bingung. Maksudnya usaha Perancis untuk mengawinkan itu adalah sebuah asimilasi atau sebuah akulturasi. Karena kan kalau asimilasi itu kan dia menciptakan suatu hal yang baru ya. Tapi kalau akulturasi kan dia itu lebih menggabungkan tapi tanpa menghapus salah satu aspek dari kedua belah pihak. Jadi saya masih bingung. Jadi kalau asimilasi itu, kalau asimile itu berarti kan dihilangkan dia tuh. Ya, yang beda itu dihilangkan untuk masuk ke dalam budaya yang utama. Kan gitu kan? Kalau akulturasi kan harusnya dia diterima sebagaimana adanya dan menjadi memperkaya budaya yang sebelumnya kan gitu. Nah, kalau menurut kamu apa ini mengawinkan keislaman dengan nilai Perancis? Apa maunya? Mungkin atau tidak? Dengan bagas mengenai budaya Perancis. Kalian juga kan di sini mayoritas Islam toh? Gimana menurut kalian? Menurut saya, kalau mengambil dari penjelasan dan pendapat Rakan tadi, yang dimaksud dari mengawinkan ini lebih ke asimilasi, Madam. Mereka seperti ingin seperti mencari jalan tengah ya untuk para umat Islam di Prancis untuk tetap bisa menjalankan budayanya dan menjalankan keseharian sesuai dengan nilai-nilainya. Tapi mereka juga ingin untuk para umat Muslim itu menerima juga dan mengadopsi nilai-nilai dari Prancisnya sendiri. 2021. Salah. 2022 tuh jawabannya. Ini larangan pemakaian jilbab bagi anak di bawah umur 18 tahun di sekolah. Tahun 2021, Madam. 2021. Yay. Betul. Berikutnya.
Yang kontra separatisme, Madam. Kontra separatisme. Très bien. Oke, itu akhir dari PPT kita. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada refleksi? Ada pendapat mengenai Islamofobia di Prancis? Apakah berubah dari yang awal pada saat kita menulis Jamboard sebagai remue menang? Apakah sekarang bertambah informasinya? Ataukah ada hal yang membingungkan atau apa? Mungkin kalau dari saya jadi lebih kayak mikir lagi kali ya, Madam. Apalagi saya baru banget tahu istilah yang Islam de France itu. Konsep mengawinkan Islam dengan nilai-nilai Prancis. Jadi mungkin setelah kelas saya ingin mencari lebih dalam mengenai hal tersebut dan tujuannya. Sebetulnya setelah kelas saya akan biarkan kalian berdiskusi dengan tema yang akan saya tentukan nanti dalam waktu 1 minggu. Kalau dari saya, setelah presentasi tadi, saya jadi sangat menyadari bahwa masalah Islamofobia di Prancis ini memiliki banyak lapisan masalahnya begitu. Jadi tidak bisa diselesaikan cuma dengan sekedar misalnya adalah sebuah undang-undang atau diciptakan sebuah organisasi untuk mewadahi para umat Muslim begitu, Madam. Jadi setelah tadi penjelasan lebih dalam dari Madam juga, terus kayak setelah mengetahui kalau misalnya sebenarnya Islamofobia ini bukan cuma masalah kontemporer, tapi sebenarnya akarnya sudah sangat dalam, sudah terjadi jauh lebih lama dari yang kita pikirkan. Sejujurnya saya pribadi jadi lebih cynical sih, Madam, jadi lebih kayak bingung gitu. Karena sistematis dan kayak yang tadi Virus juga sampaikan, akarnya dalam dan berlapis-lapis. Jadi sedikit bingung untuk bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti itu, Madam. Begitu sih. Ya, mungkin saya kasih pandangan ya, bukan ide tapi pandangan bahwa mungkin dalam hal interaksi, itu kan interaksi ya antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara masyarakat di dalam masyarakat juga Islam dan sebagainya. Kita mungkin bisa melihat level kekuasaannya, gitu. Kira-kira mana yang lebih berkuasa, mana yang lebih bisa untuk melakukan perubahan. Maksud saya gitu. Seperti misalnya gini, kalau kita bicara soal perubahan iklim, ya pemanasan global, misalnya gitu. Kalian kan sudah mulai nih, misalnya nggak pakai sedotan plastik, misalnya gitu, atau pakai tas itu tote bag, kalau belanja nggak pakai tas plastik gitu. Yang dilakukan oleh sporadis kecil. Betulkah gerakan sekecil itu bisa membantu bumi kalau misalnya pabrik tidak mengubah cara produksinya, pembuat kebijakan tidak mengubah kebijakannya, gitu. Maksudnya itu contoh ya, dengan permasalahan lain kita lihat level kekuasaannya dan impact yang bisa mereka lakukan dalam sebuah masalah yang ada dalam masyarakat itu. Itu sebuah ide aja. Kira-kira gimana ya cara menyelesaikannya? Coba kalian pikir dengan point of view itu. Udah mana? Tadi saya belum. Kalau tidak ada, nanti saya akan berikan link video untuk melihat sendiri beberapa diskusi mengenai tema yang kita bicarakan hari ini. Dan ada forum diskusi yang akan saya siapkan untuk kalian berdiskusi, nanti kita bicarakan di minggu depan. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Madam.